Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 7C. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang analisis kelengkapan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering dikenal dengan RPP. Yang beranggotakan kelompoknya adalah 1. Rizky Putriani, NPM terakhir 06, Devista Ridwan, NPM terakhir 08, Aflaha Asri, NPM terakhir 017. Identitas RPP. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris atau identity yang bermakna identitas, ciri-ciri, tanda-tanda, atau khas. Dengan demikian, identitas RPP merupakan identitas atau petunjuk yang terdapat dalam suatu dokumen RPP. Secara yuridis, baik merujuk pada Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses maupun Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Identitas RPP menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam suatu RPP. Dengan demikian, tidak adanya identitas RPP, maka sebuah produk RPP tidak dianggap sah sebagai sebuah RPP, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya, kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkatan kelas atau program. Kompetensi inti juga merupakan pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran, serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan di dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Fungsi dan kegunaan kompetensi dasar adalah 1. Spesifikasi dan operasionalisasi kompetensi inti. Kedua, sebagai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Ketiga, sumber rujukan dalam pengembangan indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Fungsi indikator hasil belajar ialah 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai oleh siswa dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat pada indikator bentuk pernyataan yang operasional. Selanjutnya, beberapa fungsi dan kegunaan dari penyusunan tujuan pembelajaran, yaitu menjadi arah dan tujuan guru dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran menjadi bukti akuntabilitas kinerja guru. Rumusan tujuan pembelajaran akan mendorong komitmen guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, efektif, efisien, dan pencapaian tujuan pembelajaran akan tercapai. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah salah satu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat tahapan kegiatan pembelajaran secara terperinci, disertai pembagian alokasi waktu yang diawali dengan kegiatan pertama, pendahuluan, kedua, inti kegiatan, dan diakhiri oleh kegiatan penutup dengan rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih oleh guru. Menurut Prastowo 2015 halaman 334. Rancang penilaian otentik. Sejalan dengan penjelasan Kunanda
Penilaian autentik adalah kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti, dan juga di kompetensi dasar atau KD. Jadi, siswa dinilai kemampuannya dengan berbagai cara, tidak hanya dari hasil ulangan tertulis, tetapi memiliki juga prinsip utama asesmen dalam pembelajaran yang tidak hanya menilai apa yang diketahui siswa, tapi juga menilai apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Referensi memilih sumber atau bahan dan alat pembelajaran. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada di dalam silabus yang dapat dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan lingkungan, yaitu media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dapat dalam silabus dituliskan di buku referensi. Dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan alat peraga, cantumkan alat peraga yang digunakan dan cara penggunaannya. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.